ini penyakit ini agak serius. Biasanya orang-orang yang kena ini dia dipicu munculnya karena memang alergi. Alergi bisa alergi barang yang menempel atau alergi dari makanan, tapi masih banyak varian makanan alergi. Tetapi di samping karena dipicu oleh alergi, dia juga dipicu oleh kondisi psikologis alias biasanya stres. Orang-orang yang sakit psoriasis ini kalau dia stres tambah parah, kalau dia alergi juga tambah parah. Dan pengobatannya agak khusus karena ini diduga ada kelainan pertumbuhan sel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Darussalam yang saya hormati, kita sambung lagi bincang-bincang tentang kesehatan jasmani. Kita akan lanjutkan materi tentang alergi yang mungkin masih cukup panjang. Untuk pagi hari ini kita ingin membahas tentang penyakit alergi pada kulit yang pemicunya karena pakaian baru. Jadi ada satu penyakit kulit yang merupakan jenis alergi yang dipicu penggunaan pakaian baru. Jenis penyakitnya mirip dengan biduren, tetapi kalau biduren itu kalau kita lihat hanya merupakan bentol-bentol berkemerahan, tetapi kalau alergi karena pakaian baru ini bentol-bentolnya ada sedikit bersisik, jadi akan muncul kulit-kulit yang mengelupas, kulit-kulit tipis yang mengelupas, dan biasanya tempatnya hanya di badan. Kalau biduren itu bisa di tangan, di kaki, di muka. Tapi kalau alergi karena pakaian baru ini hanya di badan. Pemicunya apa? Pemicunya penggunaan pakaian yang baru. Jadi kalau ada pakaian baru digunakan, ada orang tertentu yang kemudian muncul gatal-gatal, muncul seperti biduren. Ciri-cirinya biasanya hanya ada di badan saja, dan ciri yang lain biasanya di antara bentuk bentol-bentol yang ada itu, jadi bentol-bentol terus kemudian ada sedikit bersisik, ada kulit-kulit tipis yang mengelupas, itu ada bentuk bentol yang agak besar. Jadi di antara bentol-bentolnya ada yang kecil-kecil, tapi ada salah satu yang cukup besar. Itu salah satu boleh dikatakan ciri khas dari penyakit alergi yang dipicu oleh pakaian baru. Nah, bagaimana kok seperti itu? Nah, sementara ini mungkin beberapa hal yang menyebabkan itu. Satu, pakaian baru itu memang benar-benar baru ya, pakaiannya baru dan baru dipakai, kemudian muncul gatal-gatal itu. Mungkin dari bahan kainnya bisa, atau dari bahan-bahan yang pelengkap kain. Misalkan kalau
pakaian itu kadang-kadang ada semacam bau-bau zat kimia, mungkin dari situ. Tapi tidak bisa menuduh salah satu, tapi yang jelas itu dipicu oleh pemakaian atau penggunaan pakaian yang baru. Jadi sebelumnya orang itu tidak ada alergi, tapi begitu dia pakai baju baru, tahu-tahu muncul gatal-gatal. Itu diantaranya. Itu ada. Dan diantara yang bentol-bentol tadi seperti hiduran itu ada salah satu bentol yang cukup besar. Itu katakanlah itu induknya bentol itu. Induknya ada satu besar itu. Itu yang seringkali dipicu oleh pakaian baru. Dan itu kejadiannya mungkin agak jarang, tapi ada. Nah, nanti bagaimana ya, semuanya kembali kepada penanganan alergi. Dia harus melepas pakaian barunya dulu, dilakukan penanganan, misalkan dicuci dengan air panas, dijemur lagi dan sebagainya. Dan yang bersangkutan harus diobati karena memang alergi itu cukup gatal dan cukup mengganggu. Walaupun hanya sekedar biduran, itu sangat mengganggu. Misalkan di depan umum garuk-garuk terus dan sebagainya, itu bikin malu. Walaupun itu tidak menyebabkan hal yang fatal. Itu diantaranya. Jadi ada alergi karena pakaian baru. Kemudian alergi di kulit yang lain, diantaranya ini yang agak cukup serius, tapi penanganannya juga agak susah. Ada penyakit kulit yang termasuk dipicu oleh alergi, tapi sebenarnya ada hal lain yang melatar belakangi. Itu yang disebut penyakit psoriasis. Ada itu. Nah, jadi psoriasis ini bentuknya juga gatal dan ada model ini di kulitnya, itu kelainan di kulit. Salah satunya kelainan di kulit itu warnanya, jadi kalau ada gatal, bentolan gatal gitu, itu warnanya akan mengkilat. Kemudian dia juga bersisik, tapi sisiknya kasar. Jadi kalau kita lihat misalkan contohnya ikan ya, ikan itu kalau ikan teri, ikan bandeng itu sisiknya halus, tapi ini sisiknya agak kasar, keras. Seperti kalau ikan itu ikan apa jenis ikan yang gede itu, gurami misalnya. Nah, itu sisiknya kan keras. Nah, ini di kulit itu sisiknya juga keras. Sisiknya keras. Yang disebut dengan penyakit psoriasis ini juga di kulit, tetapi ini biasanya tidak murni karena alergi, tapi ada kelainan semacam sel-selnya. Jadi ada dugaan ini gangguannya karena ada kelainan pertumbuhan sel. Nah, ini penyakit ini agak serius. Biasanya orang-orang yang kena ini dia dipicu munculnya karena memang alergi. Alergi bisa alergi barang yang menempel atau alergi dari makanan, tapi masih banyak varian makanan alergi. Tetapi di samping karena dipicu oleh alergi, dia juga dipicu oleh kondisi psikologis alias biasanya stres. Orang-orang yang sakit psoriasis ini kalau dia stres tambah parah, kalau dia alergi juga tambah parah. Dan pengobatannya agak khusus karena ini diduga ada kelainan pertumbuhan sel. Biasanya ini kumat-kumatan
dan kalau kumat tambah lama tambah agak parah. Bahkan orang yang kena psoriasis ini seringkali sampai menyembunyikan diri. Karena apa? Karena melihat gangguannya itu begitu mencolok. Semakin digaruk, semakin dia gangguan psikologis, semakin parah penyakitnya. Oleh karena itu seringkali harus ditangani oleh berbagai bidang kedokteran. Misalkan dia dokter kulit juga menangani, dokter ahli jiwa juga menangani, dan kadang-kadang harus dicek sel-selnya yang melibatkan dokter ahli laboratorium untuk menetapkan itu. Psoriasis ini cukup banyak. Bisa ada laki-laki, bisa perempuan. Kalau perempuan biasanya tambah karena sangat mengganggu kosmetik biasanya itu. Dan mungkin sering kita beberapa jumpai orang psoriasis ini, biasanya kadang-kadang diduga oleh penyakit-penyakit yang lain. Oh, mungkin ini ada terkait seperti penyakit kusta, tapi bukan kusta. Ada kemiripan dengan kusta, tapi dia bukan kusta. Bedanya kalau penyakit kusta itu biasanya pada kelainan-kelainannya itu tidak begitu terasa. Jadi misalkan ada bentolan itu kalau dengan jarum misalkan, dia tidak terasa. Itu biasanya terkait dengan kusta. Tapi kalau ini enggak, dia tetap terasa gatal. Kalau kusta biasanya enggak gatal. Nah, kadang-kadang mirip dengan itu. Dan itu biasanya cukup serius karena harus menangani dari sisi psikologisnya, juga menangani dari sisi kosmetiknya, penyakit kulitnya. Kita jumpai cukup banyak psoriasis ini. Ada beberapa yang sempat kita saksikan bahwa orang kena penyakit psoriasis ini dia harus benar-benar dikondisikan psikologisnya, dengan dikondisikan alerginya, sehingga tidak menyebabkan sesuatu yang lebih parah dan penampilannya juga tidak terganggu. Ini terkait dengan psoriasis. Jadi dia mengalami gangguan alergi, dia juga mengalami gangguan di pertumbuhan sel. Kemudian alergi yang lain yang kadang-kadang tidak terpikirkan, itu ada orang yang kena biduren berkali-kali. Biduren memang penyakit alergi ini adalah menjadi kronis ya, karena memang secara total belum bisa disembuhkan. Tapi ada alergi yang kadang-kadang bisa terdeteksi, terutama yang jenis biduren ini, yang disebabkan oleh gangguan di pencernaan, terutama karena cacing. Jadi orang-orang yang lagi beternak cacing di perutnya, jadi ada yang orang beternak cacing ya, tapi ini guyonan ya. Jadi ada cacing di dalam perut. Nah, cacing ini bisa menyebabkan orang alergi. Dan alerginya itu
yaitu dia membaik kemudian kambuh lagi, mirip dengan alergi yang pada umumnya. Tetapi kalau cacingnya ini ditangani, dibasmi, maka dia akan sembuh. Jadi ada penyakit alergi karena cacing di dalam perut. Jadi banyak ya, karena kita di Indonesia ini daerah tropis, maka cacing itu seringkali menjadi investasi perut. Jadi orang-orang tertentu, anak-anak tertentu ini kena cacing. Nah, cacing itu biasanya ada yang masuk lewat makanan, ada yang masuk tidak lewat makanan. Karena cacing itu banyak, ada cacing perut, ada cacing hati, ada cacing pita, ada cacing tambang. Nah, kita bahas penyakit cacing, kecacingan lu banyak banget cacingnya ya. Ada cacing yang menyumbat pembuluh darah sehingga menyebabkan kaki gajah, itu juga karena cacing. Nah, salah satu akibat dari cacing ini kalau di dalam perut ini bisa menyebabkan alergi. Ya, alerginya berupa gatal-gatal. Yang banyak biasanya berupa biduran. Nah, muncul lagi. Nah, salah satunya bisa karena cacing. Di samping juga bisa karena cuaca yang kemarin telah dibahas, mungkin karena cuaca, karena makanan, karena dan sebagainya. Tapi salah satu yang menyebabkan biduran itu adalah cacing. Ada. Jadi kalau ada orang yang menderita kecacingan, itu bisa menyebabkan alergi biduran. Jadi diantaranya itu tadi ya, ada alergi karena penyakit, karena pakaian baru, itu tidak memilih ya. Siapa saja kadang-kadang dengan pakaian baru itu bisa menyebabkan semacam biduran, tapi hanya di dalam tubuhnya. Ada karena psoriasis, itu yang cukup serius karena harus ditangani berbagai macam dokter, karena memang menyangkut alerginya juga, menyangkut pertumbuhan selnya juga, dia termasuk stresnya juga, dan ada kecacingan. Nah, ini mungkin diantara yang kita bahas 3 itu cukup banyak. Mungkin yang akan datang kita lanjutkan. Mungkin ada 1-2 hal yang pengen didiskusikan, dipersilahkan kalau ada. Ya, Pak Taufik. Apa ada alergi yang pusat atau kompleks itu? Biduran, apa psoriasis, apa karena apa baju baru? Gimana? Kombinasi. Ya, kombinasi itu sebenarnya harus dibuktikan dulu, Pak. Jadi biasanya itu kalau psoriasis itu enggak. Psoriasis itu yang karena serius tadi itu memang khusus psoriasis, dan itu orang satu itu aja sudah cukup serius, harus ditangani serius. Orangnya juga harus menerima dengan baik, karena kalau tidak menerima baik tambah parah. Itu yang psoriasis. Kalau pakaian baru itu enggak, jadi pakaian baru memang khusus. Nah, adapun kalau ada campuran tadi, misalnya campuran itu kadang-kadang ya kita dokter itu kadang-kadang punya pengalaman. Nah, kalau tidak punya pengalaman, kadang-kadang ini apakah jenis biduran biasa, apa biduran karena pakaian baru dan sebagainya, itu kadang-kadang masih ada yang pro dan kontra. Tapi kalau pernah melihat 1 kali misalnya ya, dokter pun dia tidak akan lupa-lupa. Oh iya, ini karena itu, karena memang penampilannya berbeda. Makanya itu kalau orang yang pengen periksa karena penyakit kulit itu tidak bisa hanya cerita-cerita.
sang dokter itu harus melihat kenyataannya, karena rata-rata penyakit kulit itu gangguannya gatal, rasanya gatal, semuanya gatal, bidur juga gatal, pakaian baru juga gatal, itu yang psoriasis juga gatal, yang kena cacing juga gatal, sama-sama gatal semua. Tapi penampakannya itu seperti apa? Oh, gatal yang ini, gatal yang itu, lah itu harus dilihat itu. Dan itu memang perlu pengalaman. Di samping pengalaman melihat langsung, juga pengalaman itu ada yang ditambahkan kalau penyakit kulit itu semacam atlas. Jadi kalau kita melihat ilmu bumi, ada atlas ilmu bumi, ini pulau mana itu ada. Nah, kalau penyakit kulit ada atlasnya. Oh, ini kalau gangguan ini begini, gangguan ini ada. Buku atlasnya itu ada. Itu salah satu untuk mempelajari. Tapi dengan buku atlas itu kita biasanya kurang cukup kalau tidak melihat langsung kepada kelainan kelainan di tubuh itu. Makanya itu sekali lagi kalau penyakit kulit hanya diceritakan biasanya agak susah, harus diceritakan dan dilihat langsung. Makanya itu tadi untuk campur dan sebagainya. Kalau campur kalau penyakit yang itu tadi mungkin jarang, tapi antara yang penyakit kena pakaian baru dan bidur mungkin hampir mirip, tapi lain-lain karena penampakannya juga lain. Mungkin gitu Pak Taufik. Maksudnya pakaiannya diapakan itu? Ya. Biasanya treatmentnya kalau sudah kena begitu ya, satu ya orangnya diobati dulu, pakaiannya jadi dilakukan treatment, ya dicuci, disetrika, dan sebagainya. Mungkin digunakan lagi nanti bisa tidak kena lagi gitu. Mungkin memang di pakaian itu kadang-kadang orang seneng ya, pakaian baru beli langsung digunakan misalkan. Nah, itu sering seperti itu. Itu memang kalau di Sumeneb mungkin tidak, tapi kalau di Surabaya sana sering kali itu banyak itu. Di rumah sakit besar itu sering. Tapi kalau di sini mungkin saya pernah menyaksikan mungkin 1-2 kasus pernah. Ya, dilakukan seperti itu kira-kira pakaian baru itu. Kalau pakaiannya dicampur dengan pakaian yang lain, bisa menular. Ya enggak, itu sebenarnya tidak menular Pak Taufik. Jadi penyakit alergi itu tidak menular, tidak ada alergi menular enggak. Jadi lain kalau misalkan gudik itu menular ya, gudik ya, penyakit kudis itu menular. Tapi kalau enggak. Itu memang khusus pakaian baru itu, khusus pakaian baru. Enggak ada karena campuran, enggak ada itu. Jadi memang dia menggunakan pakaian baru, makanya tuh biasanya kelainannya itu hanya di tubuh, di dalam tubuh yang kena pakaian itu. Nah, makanya itu tadi itu ada bagiannya yang salah satunya itu ada semacam induknya itu gede, yang lain kecil-kecil, satu induknya gede. Nah, kalau seperti itu tidak pernah melihat, itu kadang-kadang susah lihat. Oh, ini gede, oh ya ini berarti ini, seperti itu. Oh, alergi ya, nanti alergi bulu kucing itu ada, alergi ya semacam alergi kepada binatang ada itu. Jadi alergi itu kan banyak hal yang disebabkan. Satu misalkan yang sering karena makanan, penyebab alergi ya, makanan menyebabkan itu, atau benda-benda yang menempel, ada benda apapun menempel ya, yang menempel itu bisa alergi, atau karena melihat sesuatu, bulu binatang, bulu kucing dan sebagainya. Mungkin karena cuaca, ada cuaca, mungkin karena debu
Bu, ada juga. Dan manifestasinya diantaranya kita baru membahas ini yang kulit dulu. Yang lain-lain mungkin ada pencernaan, ada pernapasan, ada dan sebagainya. Di antaranya yang banyak kita kulit dulu, karena yang sering alergi itu karena kulit yang banyak. Yang lain-lain ada tapi tidak sebanyak alergi di kulit itu. Nanti dalam sesi berikutnya kita coba yang pernapasan, yang pencernaan dan sebagainya. Mungkin untuk kali ini itu dulu. Moga-moga ada menambah pengetahuan bahwa pakaian baru pun bisa menyebabkan alergi, itu diantaranya. Demikian mungkin yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan kita dan bisa menambah kita untuk memperbaiki dalam beribadah. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.